Ini dia tanaman padi ini ya, yang sering memakai pupuk spray untuk tanaman padi. Untuk anakannya sahabat ya, mungkin tidak terlalu signifikan, agak biasa-biasa gitu ya untuk anakannya. Tetapi dari musim keringnya sahabat, bisa lihat ya. Nah, ini kan kering banget ini. Tetapi walaupun kering, ini tanahnya ini hampir agak masih ada basah-basahnya begini sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat karena sekarang adalah musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gordal. Sahabat, nah pupuk organik cair untuk tanaman padi dan cara membuatnya kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum itu sahabat ya, kita akan lihat hasil dari penyepraian pupuk organik cair untuk tanaman padi ini sahabat. Nah, kelebihan dari pupuk ini tinggi akan unsur hara NPK-nya, nitrogen, fosfor, dan kalium sahabat ya. Dan kedua, ada unsur hara makronya itu sangat cukup sahabat. Nah, unsur makro ini memang pada tanaman padi itu tidak banyak dibutuhkan, hanya sedikit sahabat. Tetapi unsur makro ini harus ada pada tanaman kita, karena ini yang akan memaksimalkan dari pertumbuhan tanaman padi kita. Nah, pupuk ini sahabat kelebihannya itu adalah sesuai banget ketika pada musim kemarau. Karena musim kemarau itu biasanya pertumbuhan tanaman padi kita itu sangat lambat dan kadang mengalami kekurangan unsur-unsur yang dibutuhkan karena tanahnya itu kering. Oke sahabat, mari kita lihat tanaman padi ini yang sering dispray memakai pupuk organik cair untuk tanaman padi ini sahabat. Sahabat bisa lihat dari buah-buahnya ini termasuk sangat luar biasa ya menurut saya. Dan juga dari segi hama ini bisa dibilang agak kurang sahabat ya. Dan juga untuk penyakit tanaman padi ini juga hampir aman di sini ya. Cuman kalau saya lihat ini ada bekas-bekas walang sangit di sini. Dan juga pengulat penggulung daun saja ya sahabat. Tapi untuk kesehatan tanaman padi ini menurut saya itu sangat luar biasa sahabat ya. Nah, bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair ini sahabat? Nah, kita lanjut dengan tahapan yang pertama. Bahannya sahabat di sini ada jerami. Nah, untuk ke jerami ini kita siapkan satu genggam besar seperti ini ya. Ini ntar kita akan campurkan bersama bahan-bahan lainnya. Karena dari jerami ini adalah sangat bagus untuk jadi pupuk untuk tanaman padi. Istilahnya tanaman padi kembali ke tanaman padi lagi gitu ya. Dan memakai jerami itu akan cepat menyerap unsur yang dibutuhkan tanaman padi kita. Oke, dan bahan kedua di sini ada kotoran domba ya, sahabat. Nah, untuk kotoran domba ini pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan mikro, sahabat ya. Dan pupuk padat seperti makro banyak mengandung unsur fosfor, nitrogen dan kalium. Nah, unsur hara mikro yang terkandung dalam pupuk kandang di antaranya kalsium, magnesium, belerang trium, sahabat, atau belerang, besi, tembaga dan lain-lainnya. Nah, kandungan nitrogen dalam urin hewan ternak seperti domba tersebut itu 3 kali lebih besar dibandingkan dengan kandungan nitrogen dalam kotoran padat, sehingga kita akan bikin menjadi pupuk ini ya, organik cair. Nah, untuk pupuk kandang ini bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan mengaktifkan bahan-bahan organik dalam tanah termasuk pupuk anorganik. Selain itu kandungan bisa memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal sahabatnya. Nah, ini dia jerami yang sudah dicacah dan sudah halus ya. Lalu setelah ini jerami ini lalu kita masukkan ke wadah yang sudah kita sediakan. Nah, di sini saya memakai wadah air ya. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, pasti sahabat sudah tahu. Dan ditambahin air beras ya, air beras seadanya aja atau secukupnya aja sahabat ya. Nah, air beras ini banyak mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan pada tanaman padi kita. Nah, kembali ke kotoran domba tersebut. Setelah itu kotoran hewan ini kita masukin air sedikit, lalu kita akan campur aduk seperti ini. Nah, untuk pencampuran ini ntar kita tambahkan satu bahan lagi sahabat ya, untuk hasil yang lebih maksimal.
Nah, ini dia bahannya sahabat, yaitu NPK Mutiara 16 sahabat ya. Nah, buat sahabat yang full organik tidak memakai NPK ini tidak ada masalah sahabat ya. Itu bebas. Cukup memakai kotoran domba bersama jerami dan bahan seterusnya antaranya udah cukup, kita sudah mendapatkan unsur hara, nitrogen, fosfor dan kalium. Tetapi agak lambat sahabat ya prosesnya dan terus penyepraian. Nah, untuk seterusnya ya, untuk NPK ini, kalau sahabat mau pakai NPK ini, kita cukup memakai 1 gelas seperti ini ya sahabat. Ini untuk ibunya lah atau bapaknya dari NPK tersebut. Lalu kita taruh seperti ini 1 gelas dan kita aduk-aduk lagi seperti ini. Nah sahabat, setelah pengadukan seperti ini berjalan dan terasa sudah tercampur rata, baru selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini bahan yang kita udah masukkan di dalam botol ya, jerami bersama air beras tersebut. Lalu kita masukkan kotoran hewan ini, yaitu kotoran domba ya sahabat, atau kotoran dari domba tersebut sahabat ya. Nah, kotoran dari domba ini seperti yang saya sudah jelaskan barusan, mengandung unsur hara mikro dan makro yang sangat tinggi. Nah, kalau tersumbat sahabat bisa dicolok atau dimasukin bambu kecil seperti ini. Oke sahabat, setelah ini, nah sahabat bisa lihat ini udah penuh. Sudah saya masukin bahan-bahannya ya. Sahabat bisa lihat ini seperti air kopi. Nah, kita lihat di dalam ya. Nah, setelah dimasukkan NPK ini dan warnanya agak kehijauan di sini di paling atasnya. Lalu setelah ini sahabat ya, bahan seterusnya yaitu nanas. Nanas ini bertujuan untuk mempercepat dekomposer atau mempercepat pemasakan terhadap mikroorganisme ini terhadap kotoran hewan dan bersama jerami tersebut sahabat ya. Lalu kita di sini masukin ke blender. Setelah itu kita masukin air sahabat ya. Air secukupnya aja seperti ini. Kalau di sini saya memakai 2 gelas sudah cukup sahabat ya. Lalu kita blender. Setelah di blender dan kita udah merasa halus, baru kita taruh di wadah yang kita sudah sediakan. Nah, setelah ini sahabat ya, tidak cukup dengan air nanas tersebut. Untuk makanan atau tenaga dari mikroorganisme yang entar kita pakai, di sini saya memakai air gula aren sahabat ya. Nah, air gula aren ini bertujuan untuk pengganti daripada gula merah atau gula putih sahabat ya. Kalau sahabat nggak ada gula aren, sahabat bisa menggantikannya memakai gula putih atau gula merah. Setelah ini kita memasukkan mikroorganisme pengurainya. Di sini saya memakai pucca madu sahabat ya, pupuk hayati majemuk atau pupuk hayati majemuk yang terdiri dari nitrogen dan fosfor yang sangat tinggi. Ini sahabat ya bisa menyuburkan tanaman padi kita atau tanaman, maksud saya bisa menyuburkan tanah kita. Nah, meningkatkan populasi bakteri tanah di lingkungan perakaran. Nah, itu sahabat ya. Nah, sahabat, untuk sahabat yang tidak mempunyai mikroorganisme bisa memakai, di sini saya memakai 3 tutup aja ya. Nah, untuk sahabat yang tidak mempunyai E4 atau mikroorganisme bisa memakai Yakult sahabat ya, atau memakai, nah ini udah jadi ya, dan wanginya ini adalah wanginya itu segar banget dan amis banget, atau baunya itu manis sahabat ya, dan ada bau tape-tapenya sedikit dari mikroorganisme tersebut. Lalu kita taruh di wadah yang mau dikompos atau mau di komposer ya sahabat ya. Nah, kita tutup seperti ini sahabat ya. Setelah kita tutup, untuk pencampuran rata sahabat ya, di sini kita harus mengaduknya atau apa namanya ini, kita campur rata seperti ini sahabat ya. Nah, seperti ini udah cukup sahabat ya. Oke sahabat, untuk seterusnya bahan-bahannya saya sudah kasih tahu dari awal sampai sekarang, dan sahabat bisa lihat ini dia. Dan untuk fermentasinya kita cukup sebenarnya kalau lebih cepat itu 1 minggu. Nah, kalau baunya itu masih biasa, belum berbau tape, silahkan kita sampai ke 2 minggu sahabat ya. Dan untuk pencampuran dari
dari pupuk organik cair ini ya, dari seperti jerami, kotoran hewan atau domba tersebut, kita di sini hanya memakai satu ini aja ya sahabat. Untuk satu tangki ukuran 14 liter itu kita memakai setengah liter. Pokoknya intinya untuk satu gendongan semprotan tersebut kita kasih dia setengah liter untuk sistem penyempraian dari masa vegetatif sampai mendekat generatif. 3 kali penyempraian sahabat ya. Dan untuk sistem kocor, maksud saya sistem kocor sebelum tanam padi, spray pakai pupuk ini sahabat, itu akan hasilnya sangat luar biasa sahabat ya. Untuk penyempraiannya itu satu gendongan itu bukan gendongan sahabat ya, 1 berbanding 10, maksudnya 1 liter pupuk ini kita akan campur dia ke 10 liter air sahabat. Nah itu udah jelas ya. Kalau belum jelas silahkan sahabat tanya di kolom komentar. Sahabat, itu cara pembuatan dari pupuk organik cair untuk tanaman padi yang tinggi akan unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium setara dengan pupuk NPK Mutiara sahabat. Dan semoga bermanfaat. Silahkan sahabat praktik dari semenjak mau tanam dan sampai masa generatif. Oke sahabat, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.